Ya di sini DU gitu. Ya. Nah, di sini jadinya F besar U plus C. Nah, ini kita sebut dengan integral bentuk tak tentu. Ya, jadi ini integral tak tentu. Nah, dikatakan tak tentu karena batas integrasinya itu nggak ada. Jadi kalau batas integrasinya nggak ada, berarti di sini kalian harus ada plus C-nya. Ya. Kemudian hal yang harus kalian ketahui untuk menyelesaikan suatu integral itu adalah aturan integralnya. Kalau nggak salah ada 11 ya. Ya betul, ada 11 ya. Ada 11. Nah, yang pertama itu integral dari K dx, di mana K itu adalah konstanta ya. K itu adalah konstanta, U dan V itu adalah fungsi dalam variabel X. Ya. Nah, berarti kalau integral K dx sama dengan Kx plus C. Kalau misalkan saya punya contoh soal, integral dari 2 dx, jawabannya berapa? Udah mulai belum sini? 2x plus C. Iya, bagus. 2x plus C. Kalau saya punya mulai, integral 1/5 du sama dengan? Berarti 1/5 du plus C. 1/5 du? 1/5 U. Iya, bagus. 1/5 u. Plus C. Kalau saya punya integral minus 10 dp, min 10 D P plus C. iya bagus, min 10 P plus C gitu. Jadi maksud saya itu tergantung dia mengintegralkannya terhadap variabel bebas apa. Kalau terhadap variabel bebas X ya berarti yang kanan ini jawabannya dalam X. Kalau dalam variabel bebas U berarti dia jawabannya dalam U. Ya, seperti itu. Jadi nanti ketika saya ngasih soal macam-macam, saya biasanya nggak hanya dalam variabel X, bisa jadi saya ubah dalam Z, dalam U, dalam V dan lain sebagainya ya. Itu untuk sifat yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau ada integral X pangkat N dx, rumusnya itu adalah 1/n plus 1, X pangkat N plus 1, jangan lupa ditambahin C. Jadi kalau saya punya integral X pangkat 2 dx, jawabannya berapa? 1/2 plus 1/2 plus 1. 2. Bisa langsung dihitung nggak sih? 1 berapa? 1/3 1/3, X pangkat 3 plus C. Iya, bagus. Kalau saya punya integral dari 1/x pangkat 3 dx. 1/4. Ini di bawah pangkat 3-nya. 1/x pangkat 3 dx. min 3, min 1, min 4. Dijadiin pangkat minus dulu kan Bu ya? Iya, betul. Jadi gimana? Kan X min 3 berarti min 1/min 3 X pangkat min 4. 1/min 3. 1/min 3 kali X pangkat min 4. Itu bukan Bu? 1/min 3. 3, pangkatnya ditambahin 1 dulu. Ini siapa yang jawab? Saya ditambah ya Yohanes Bagas Bu. Oh iya, Nas, oke. Min 3 1 per min pangkatnya tambahin 1 min 2 dulu. Bu, min 2. Ya, 1/min 2 kali X pangkat min 4. min 4. Min 2. Min 2. Ditambah ya min 2, min 2. Jadi pangkatnya itu pangkat yang ada di sini itu tambahin dulu, baru kalian taruh di bawah tapi dibalik. Jadi kalau min 2 dibalik jadi 1/-2 gitu ya. Lagi ya, integral akar X. Setengah min setengah berarti 2x pangkat min setengah bukan Bu? Min setengah itu kalau turunan. Ini integral. Oh ditambah ya Bu ya? Tambah 1, betul. Berarti 3/2, pangkat 3/2 ya Bu? Ya, ini ubah dulu bentuknya ya. Iya Bu. X pangkat setengah dx. Jadi maksud saya itu ada bentuk yang diubah dulu. Ya, terus 2x pangkat 3/2. 2x pangkat 3/2-nya udah bener nih. Oh depannya ya. Setengah 3/2, 2/3 dong. 2/3. Iya bagus. 2/3. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Ya Bu,
kalau lupa tambah, misalkan lupa nulis plus C-nya itu salah ya, Bu? Atau gimana? Salah. Salah ya? Salah. Tapi biasanya kalau misalkan hanya sedikit sih saya toleransi, paling saya kurangin 2 poin. Tapi kalau salah banget tuh saya kurangin 10. Pokoknya tuh saya tuh kalau kalian nilai kalian itu nggak sempurna, berarti itu ada yang salah penulisannya gitu. Tapi biasanya saya informasinya cuma cek kunci jawaban gitu aja ya. Bener nggak di e-learningnya? Iya, Bu. Iya, Bu. Kalau misalkan kalian dapatnya 60, saya cuma bilang cek kunci jawaban, itu berarti saya udah pusing tuh mau salahin kalian di mana, mau saya kasih 40, kalian udah ngerjain, ya udah saya kasih 60 aja. Kalau 60 kan kalian masih dapat C ya. Kalau yang dapet, pokoknya tuh kalau kalian salahnya itu masih bisa ditoleransi, itu paling saya kurangin 2, saya kurangin 5 gitu. Tapi kalau udah banyak banget itu biasanya ya 60 itu maksimal. Tapi kalau udah parah banget saya kasih 40, 50. Maksudnya parah banget tuh kayak kalian nulis soalnya aja, terus nggak nulis apapun gitu. Nah itu saya kasih 40, 50. Kunci jawabannya akan segera, saya udah belum nge-share kunci jawaban ya? Belum, Bu. Ya, sengaja. Siapa tahu aja ada kalian yang belum sempat mengerjakan tugasnya, jadi silahkan aja kabari saya. Maksud saya itu saya masih menunggu kalian inisiatif untuk menghubungi saya karena kalian terlambat mengumpulkan tugas, gitu ya. Oke, bagus. Nah, itu kita baru di contoh soal yang kedua ya. Sekarang contoh soal yang ketiga. Bukan contoh soal, ini aturan ya, aturan integralnya. Nah, integral K UX dx. Jadi ada konstanta di depannya. Contohnya integral 2x pangkat 5 dx. Berarti nanti dia ditulis ulang aja. 2/5-nya ditambahin 1, ini pangkatin 6. Gitu maksud saya. Ya, jadi kalau disederhanain 1/3 x pangkat 6 tambah C. Bisa dipahamin ya? Lagi, integral X per 3. Berapa? 3 tambah setengah 2. Integral X per 2/3 X pangkat 2, Bu. 2/3? X pangkat 2. 2/3? Depannya kan X. 2/3? X pangkat 2. 2/3 itu salah. Oh, salah itu. Oke. Salahnya itu di 1/3, Bu. Berapa? 1/3. 1/3, terus? Oh iya, 1/3. 1/3, terus? X pangkat 2 itu, Bu. X pangkat 2, enggak kurang nih? Oh, masih lagi. Masih lagi dong. Pangkatnya belum kamu taruh depan. Yang ini kan konstantanya nih, yang 1/3-nya konstantanya ya. Pangkatnya belum kamu taruh depan nih. Setengah, Bu. Setengah ya, bagus, setengah. Udah, paham nggak? Iya, Bu, mulai ingat lagi, Bu. Ya ampun, 6 X pangkat 2 plus C. Nah, ya bagus. Gitu kira-kira ya. Jadi maksud saya itu, kalau ada konstanta, kalian tulis lagi. Kalau ada konstantanya. Jadi misalkan ini kan 1/3, nah tulis ulang 1/3-nya. Nah ini kan 2, tulis ulang 2-nya. Gitu ya. Oke. Nah kemudian yang keempat ini penjumlahan atau pengurangan daripada fungsi. Jadi tuh kalian bisa ngerjainnya sendiri-sendiri. Ya, jadi integral UX dx ditambah integral VX dx. Ini kalau bingung nanya loh ya, karena yang hari ini kalian harus banget ngerti. Karena kalau hari ini nggak ngerti, nanti kalian ke belakangnya juga nggak ngerti gitu. Misalkan X kuadrat plus X. Gitu. Nah, ini kan fungsi tambah fungsi. Fungsinya X kuadrat ditambah sama fungsi X. Kalian boleh ngerjain sendiri-sendiri. Integral X kuadrat dx ditambah integral X dx. Integral X kuadrat itu 1/3 X pangkat 3, integral X itu setengah X kuadrat, ditambah C, gitu. Ya, jadi kalau penjumlahan atau pengurangan boleh ngerjain sendiri-sendiri. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Belum sepertinya, Bu. Belum ya, oke. Yang lainnya?
Oke. Ini silakan kalian SS aja ya. Udah selesai semua di SS-nya? Udah, Bu. Oke. Ya, Bu. Saya lanjutkan. Nah, ini sifatnya tadi kita baru sampai, aturan integralnya kita baru sampai nomor 4. Saya mau ke contoh soal terlebih dahulu. Ini saya belum ngambil nilai ya, karena ini masih gampang banget, jadi kalian boleh jawab semuanya. Integral dari 0 dx berapa? Nol bukan, Bu? C. 0? C. C, iya Oh iya, bagus. C, betul. Oh. Bagus. C. Ya, konstanta ya. Kenapa? Karena turunan dari konstanta itu 0. Konstantanya berapa, Bu? Ya nggak tahu. Ya, konstantanya nggak tahu berapa. Kemudian ini saya punya lagi integral dari 4 dx. 4x plus C. Iya, bagus. 4x plus C. Kemudian, ini masih gampang banget ya. Ini harus banget kalian pahamin. Integral dari min 1/2 du. Min setengah U plus C. Iya, bagus. Min setengah U plus C. Kemudian, karena ini masih konstanta ya. Integral 4x pangkat 5. Berarti 4/6 X pangkat 6. Iya, bagus. 4/6 X pangkat 6. Jangan lupa plus C ya. Iya, plus Kalau C. sederhanain 2/3 ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Kemudian yang nomor 5, ini saya punya seperti ini. Dua dikali min 1/4 P pangkat min 2. Wait. Oh, kita tungguin. Min 1 ya. Plus 1. Min 1 plus ya. PE2 dikali Depannya min 1 per minus pangkat 2 dikali P pangkat min 2. Berarti gimana? 2 dikali 1 per min 2 gini? Iya, P pangkat min 2. Pangkat min 2 ya? Iya. Iya, betul. Plus C. Plus C. Min 1 P per P kuadrat ya? Iya. Ya, jadi ini ada stepnya sih, satu step kita hilangkan. Yang nomor 5 itu ya. Yang nomor 5 itu sebenarnya ini kan integral 2P pangkat 2 per P pangkat 3 kan. dP. Nah, ini diubah dulu bentuknya sama kayak tadi. Jadi P-nya dipangkatin, naikin ke atas. Nah, seperti itu. Baru setelah itu kalian integralkan hasilnya seperti ini. Gitu ya. Jadi maksud saya itu ada beberapa fungsi yang kalau kalian mau cari integralnya itu harus diubah dulu bentuknya. Karena ingat kita baru mempelajari 1 sampai 4 ya. Oke. Yang ke-6. Wait, ada yang mau jawab nggak nomor 6? Yang belum pernah ngerjain soal. Silakan. Yang belum pernah ngerjain soal ya. Itu yang aturan nomor 3 gimana deh? Gue masih belum paham. Yang mana? Yang nomor berapa? Aturan nomor 3. Aturan Itu nomor gimana deh? Aturan nomor 3 tuh yang mana sih? Gue ngeliat. Tadi aku lihat tulisannya. Bentar. Gue juga lihat. Aturan nomor 3. Oh. Apa sih itu? KU. Oh, itu yang konstanta. Jadi konstantanya lu taruh depan terus baru lu integralin ini apa namanya persamaannya gitu loh. Kalau persamaannya itu pecahan pakai aturan nomor 2 gitu ya. Kalau persamaannya pecahan ya bisa sih sebenarnya, Iya, tinggal lu apa namanya kan udah depannya bisa lu ini ke depanin tuh. Oke, Jadi siapa yang mau ngerjain nomor 6? ini yang nomor 6 kan ya, pakai yang aturan nomor 3 bukan? Iya enggak sih? yang setengah wait. Kenapa? Yang nomor 6 ini
pakai aturan yang nomor 3 bukan sih? Setengah dikali. Suara saya kedengeran kan kalian? Dengeran, Bu. Oh, oke. Ini mm-mm. Yang belum, yang udah pernah tuh kalau nggak salah Yohanes, Viro, Salbi. Nah, yang selain itu. Maksudnya biar nanti kalau nilai kalian itu sangat kecil sekali itu kebantu sama nilai keaktifan. Kalau saya tambahin 10 poin kan lumayan ya. Kalau salah nggak apa-apa ya, Bu? Salah nggak apa-apa. Ini siapa? Itu Haji. diitin dulu tuh, U-nya Haji, diubah oke. dulu tuh. Haji udah pernah ngerjain belum? Jadi apa? U pangkat 3 Dulu per banget 2. sih, Bu. Pertemuan berapa kali? Yang belum pernah sama sekali, ada nggak? Haji, berarti nanti kalau teman kamu ngerjain salah, kamu boleh membenarkan ya. Yang udah pernah tuh Yohanes, Dian, Tegar, Wiro. Andri, Salbi, Enggar, Jessica, Restu, Yohanes. Ini Yohanes, kamu maju terus ya. Anggoro, Salbi, Yohanes, Dian, Fajar. Haji, kok nama kamu nggak ada sih? Oh, emang nggak ada ya, Bu? Kenapa? Belum pernah ya? Mungkin salah ingat kali, Bu. Belum kali kayaknya. Ya udah, silakan Haji. Kerjain aja. Gimana ya? Kamu diktekan saya aja. Min U akar U per 2 Pangkat berapa? U akar U Terus? per 2 Udah plus ada. C. Oh, min U akar U gitu. Terus? Per 2 Per 2 plus C. plus C. Ini kamu belum mengintegralkan dong. Oh ya, belum ya? Ini bentuknya sama persis loh. Integralin dulu. Oke, fixnya diubah dulu bentuknya. Fixnya diubah dulu bentuknya. Saya nyerah deh, Bu. Nyerah. Oke, yang lainnya silahkan. Kakak ada yang mau nyoba lagi? Aji, oh nggak jadi. Ya sudah. Yang lainnya silakan yang mau coba kerjain. Oke, boleh siapa aja. Yang udah pernah maju boleh lagi. Apa tadi yang udah pernah maju? Ya, yang pernah ngerjain boleh ngerjain. Ini siapa? Yohanes Bagas, Bu. Yohanes, oke. Gimana Yohanes? Itu diubah dulu ya, Bu ya, sebelum diintegralin. Berarti U-nya jadi gini, jadi minus U pangkat 3 per 2 per 2. Oke, bagus. Terus habis itu, nah tinggal di ODU ya itu. Nah, habis itu jadi min setengah. Dikali berapa tuh? 3 per 2 ditambah 1. 2,5 itu berapa tuh? 5 per 2 ya? Iya, 5 per 2. Ini 5 per 2 nih. Yohanes, 5 per 2. Jangan dibalik loh. Oh ya di bawah ya, Bu ya. 2 per 5, 2 per 5. 5, terus? 2 per 5, U pangkat 5 per 2. Jangan lupa. Plus C. Ya. Oke, bagus. Sederhanain. Oke, berarti minus 1/5. U pangkat 5 per 2. Iya. Plus C. Oke, bagus. Gitu. Jadi itu yang saya katakan, kalian itu harus, apa ya,
ada fungsi yang kalian tuh harus sederhanakan dulu bentuknya sebelum kalian integralkan. Ini contohnya, yang nomor 5, yang nomor 6. Jadi disederhanakan dulu, baru kalian integralkan. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Bu, itu Bu, yang min U pangkat 3/2 tuh 3-nya dari mana ya Bu ya? Kok? Oh, kenapa tiba-tiba 3/2 gitu ya? Iya Bu. Jadi sebenarnya U akar U itu, ini tuh U-nya pangkat 1. Akar itu kan pangkat setengah, bener nggak? Eksponensial kalau dikali pangkatnya ditambah. Bener. Udah. Siapa yang nanya barusan? Andri Bu. Andri, paham nggak? Paham Bu, paham. Gitu ya. Jadi cara mengubah bentuk akar itu seperti itu ya. Oke, bagus. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup sepertinya, Bu. Oke. Jadi jangan lupa ini di SS ya, karena saya tidak ngetik sama sekali di sini. Jadi full, semuanya full saya tulis ya nulis seperti ini di PPT kalian tuh ini kosong. Sengaja biar kalian masuk ke kelas saya, ya enggak? Kalau PPT-nya full ntar kalian nggak masuk ke kelas saya. Sebenarnya kalian tuh masuk ke kelas seperti ini lewat Gmeet atau Zoom meeting itu sebenarnya nggak ngaruh sama presensi kalian. Nggak ngaruh sama presensi kalian. Karena presensi kalian itu berdasarkan ketika kalian mereply postingan saya di forum. Itu presensi kalian. Jadi maksud saya jangan sampai kalian itu hadir di kelas saya di Gmeet, tapi kalian itu tidak mereply postingan saya yang di forum. Nah itu kalian dianggap nggak hadir. Itu sih yang ya. Yuk, yang itu yang -1/2 sama 2/5 tuh yang nomor 6. Itu kok bisa menghasilkan -1/5 ya? Gimana cara ngitungnya ya? Oh, ini 2-nya dicoret dong, kan kali. Benar nggak? Oh, jadi 1. Terus 1/5-nya gimana itu? Kalau kalian punya -1/2 dikali 2, ini kan perkalian nih. Boleh nggak saya coret gini? Boleh. Gitu. Paham nggak? Itu 2/5-nya dapat dari mana ya? Apa udah dimasukin dalam rumus? Di itu loh, Bi. 1/n+1 kan. Yang di depannya jadinya itu. Enggak, pertanyaannya itu dari sini ke sini atau dari sini ke sini? Enggak, Bu, itu maksudnya mungkin kali yang 5/2-nya kok bisa 5/2 bukan 2/5 kok bisa 2/5 bukan 5/2 gitu, Bu. Oh, karena rumusnya 1/. Iya enggak? Oh, itu tuh udah dimasukin ke rumus ya? XXX segala macam. Oh, iya. Iya. Gue jadi bingung ini ngomongnya yang di apa sih di Tadi yang nanya siapa? Discord apa di sesi? Salbi ya? Di sini. Salbi udah? Bukan Bu, bukan saya. Bukan Salbi ya. Udah clear semua ini 1 sampai 6. Karena 1/5/2 bukan sih, makanya jadi 2/5, Nes. Iya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjutkan ya. Ini tuh sebenarnya untuk yang aturan integral dari 1 sampai 11 itu kita gunakan untuk fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Mau aljabar atau trigonometri, itu tetap kita gunakan ya. Nah, sebenarnya ini yang integral fungsi aljabar dari 1 sampai 4 itu udah kita bahas. Ini tuh contoh soalnya saja ya. Jadi untuk yang nomor 1 sama yang nomor 2, ini kalian bisa ngerjain. 3 sama 4, nanti saya yang ngerjakan. Yang nomor 1, siapa yang mau mengerjakan? Salbi nanti ditulis ya, Yohanes tadi yang udah ngerjain. Iya Bu, udah. Oke. Yang nomor 1, siapa yang mau mengerjakan? Berarti gue udah nggak usah ngerjain lagi dong ini, Bi. Nggak usah, lu udah gue benet. Udah gue benet. Bye. Lu nggak mau ngerjain tuh di nomor 1, Bi? Gue juga udah terbenet, Pak. Oh, udah dicatat soalnya ya. Dicatat di buku takdir.
Iya, ini ya hari ini gue memang belum, tapi ya gue pasti langsung di banned Berarti ntar itu aja ntar dijabarin ya. satu-satu ya Gue Bu pasti ya? langsung di banned Iya, dulu. betul. Ini siapa yang mau nyoba ngerjain? Ini langsung di aljabarin tengahnya dulu kan ya? Itu mah langsung aja. Ya integralin dulu itu fungsinya satu-satu. Iya, Nanti langsung baru aja. plus Iya, gitu. langsung. Jadi kan itu kan X pangkat 3 sepertiga X pangkat 4 ya. Seperempat X pangkat 4. Siapa itu jualan es krim? Kagak tahu. Terus tuh 2x kuadrat tuh jadi apa tuh? 1 Jadi X gila. pangkat 3. X pangkat 3 plus 6x. 3x pangkat Bu, 3x boleh pangkat saya 2. coba Bu? Tapi saya ini langsung ngerjain di sini aja Bu ya. Bisa nyoret-nyoret sendiri. Enggak, maksudnya saya lagi bertamu di rumah temen. Jadi saya ini doang kayak ngasih tahu langkah-langkahnya gitu. Ya, boleh. Kan saya yang nulis ya. Oke. Iya, mohon maaf ya Bu ya. Nggak apa-apa. Karena emang seperti itu ya. Ah, Berarti berapa ini? Ini siapa? Siapa ini yang mau ngerjain? Ahmad Andri Bu. Oh, Andri. Oke. Iya. Integral 1 per Wait. Ini kamu udah ngerjain. Kalau udah ngerjain integralnya jangan ditulis, Andri. Oh, langsung ya Bu ya. 1 per 4 X pangkat 4 2 Yang minus kali 10 tuh tulis minus 10-nya kan ya? 3 Oke. Iya, jadi minus 10 X X. pangkat 3 plus 6X plus C. Benar nggak sih? 6x plus 6x. Sebentar Bu, sebentar. Oke, integral 6x. Ini integral loh ya, Andri, bukan turunan loh. Iya ya. Oh, bentar. Itu 6x plus C kan jadinya? 6 kali 1 per 2 ya. 6 per 2 X kuadrat minus 10 plus C. Pangkat 2 X pangkat 2 10X plus C ya. Iya, bagus. Sederhanain, Andri. Waduh. Semuanya disederhanain di jumlahin. Yang bisa sederhanain. 1/4 X pangkat 4 plus 2/3 X kubik. Oke. Plus 3X kuadrat. Oke. Min 10X plus C. Iya, bagus. Betul. Ya, jadi ini masih gampang nih yang nomor 1. Nanti kesana-sananya gampang juga, asalkan semua aturan integral yang udah kita pelajari itu kalian paham. Ya, asalkan itu aja. Oke. Udah di SS semuanya, saya lanjut ya. Oke, saya lanjutkan. Yang nomor 2, siapa yang mau mengerjakan? Waduh, ini sih lebih menantang nih Bu. Aduh, saya juga yang mengerjakan tadi. Kalau yang tadi masih mudah, yang ini sih enggak susah, ini bisa pasti. Silakan, siapa yang mau nyoba? Gas. Salbi gas aja, Bi. To lead the war machine.
Ini cuma pakai aturan tambah sama kurang doang kan ya? Wait, Yang kalinya ada yang coba itu gimana? Itu mah tinggal dikaliin terus habis itu baru diintegralin, Pak. Oh, kaliin dulu ya? Iya, kalau kayak gitu mah masih gampang, tuh tinggal kalian aja. Nanti ada kok yang model-modelnya begini, cuma nanti salah satu ada yang pangkatnya ini, pangkatnya 5, pangkatnya 6, lupa gue itu. Ada caranya I kalau see. nggak salah. Kalau ini mah tinggal kalian aja nggak masalah. Tipsnya itu sederhanakan dulu bentuknya. Dikaliin dulu ya, Bu ya. Iya, betul. Pokoknya tuh karena saya baru membahas aturan 1 sampai 4, berarti kalian mikirnya jangan macem-macem ya. Jadi kalian tuh mikirnya itu ya hanya aturan 1 sampai 4 aja yang bisa kita pakai. Nggak usah ke yang metode substitusi parsial, itu saya belum membahas. N itu apa sih? N itu si jumlah pangkatnya kan ya? Siapa ini? Ada yang mau ngerjain? Iya, iya. Iya, iya. Pangkatnya. Nah, kerjain aja, Bi. Itu mah tinggal lu kali nanti kayak soalnya ini mirip yang soal pertama itu. Ini gue lagi ngerjain. Oh. Lagi ngerjain di buku dulu, Bu, bikin coret-coretan. Oke. 2x kuadrat. Nggak mau langsung ngerjain aja. Saya, Bu. Ini siapa? 2x Wiro, Bu. kuadrat plus Oh, Wiro. x Oke. min 1. Silakan. Jadi dikalikan dulu. Oke. Integral dari 2x kuadrat ditambah 2x kurang x kurang 1. Jangan lupa dikasih kurung ya, Wiro. Ya, Bu. Oke. Sama dengan 2x kuadrat ditambah x kurang 1. Oke. Ya. Terus 2/3 x pangkat 3 tambah setengah x kuadrat kurang x tambah c. Oke. Bagus. Betul. Ya. Karena tadi kita mengerjakannya itu baru aturan 1 sampai 4. Kita belum punya tuh yang gimana caranya mengerjakan kalau perkalian fungsi, belum punya. Yang ada itu cuma penjumlahan sama pengurangan. Makanya ini dikali dulu sama Wiro. Gitu. Nah, setelah dikali, sederhanain dulu ya. Jadi jangan langsung ini langsung aja diintegralin, Bu. Jangan, sederhanain dulu. Itu saran saya. Kalau bentuknya udah paling sederhana, kemudian nggak ada perkalian di dalamnya, baru kalian integralkan. Jangan lupa ditambah sama C-nya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Cukup mungkin, Bu. Oke. Ya, saya lanjutkan kalau nggak ada. Selanjutnya itu saya punya beberapa contoh soal lagi. Seperti yang nomor 3. Nah, ini udah masuk ke aturan yang kelima, keenam nih. Yang pakai U itu ya, Bu. Iya, betul. Saya pakai itu. Ya, saya jelaskan sebentar mengenai aturan substitusi ya. Aturan substitusi itu, kalau ada integral fungsi dikali fungsi. Sebenarnya contohnya sama seperti tadi yang nomor 2 itu. Cuman kalau kalian ada fungsi dikali fungsi dan dia masih bisa kalian sederhanain, maksudnya kalau dijabarkan itu masih bisa, ya jabarin aja. Tapi kalau udah nggak bisa dijabarin, contoh yang nggak bisa dijabarin ya. Contoh yang nggak bisa dijabarin, integral 2x x kuadrat min 5 maksud saya ya. X kuadrat min 5 pangkat 10 gitu. Jangankan pangkat 10, pangkat 3 aja saya udah banyak banget ya kalau kita jabarkan. Apalagi pangkat 10. Nah, ini kan berarti kan fungsi dikali fungsi. Nah, kalau fungsi dikali sama fungsi, kalian kan nggak ada nih sifat 1, 2, 3, 4. Berarti mau nggak mau kalau nggak sifat 5, dia sifat 6.
Kalau kalian nanya pakai yang mana, Bu? Dua-duanya bisa dikerjakan. Cuman ada beberapa soal yang akan lebih mudah kalian kerjakan dengan aturan substitusi. Ada juga yang lebih mudah kalian kerjakan dengan aturan parsial. Jadi tergantung dari bentuk soalnya. Bentuk yang paling kelihatan kapan pakai substitusi itu, kalau fungsi U-nya ini, misalkan U-nya apa? Kemudian nanti turunannya tuh muncul. Turunannya itu muncul. Turunan U-nya itu adalah fungsi yang lainnya. Nah, itu pasti pakai substitusi. Kalau seandainya enggak, Bu, kayaknya lebih gampang pakai parsial deh. Paham ya? Jadi nanti ada beberapa soal yang lebih mudah kan kerjakan dengan substitusi. Contohnya yang ini. Ini saya kayaknya ini substitusi deh gitu. Makanya nanti ada yang dimisalin wajib, Bu, wajib. Ya. U-nya itu adalah fungsi yang ada pangkatnya. Berarti dalam hal ini yang ada pangkat 10-nya. X pangkat 2 min 5. Tanpa pangkat. Ya, yang dimisalkan U itu tanpa pangkatnya. Kemudian cari DU per DX. Nah, ini kan berarti turunkan terhadap variabel X, turunan U terhadap variabel X itu DU per DX, turunan X kuadrat itu 2X, turunan min 5 itu 0. Gitu. Nah, muncul nih 2X nih. Ditukar sama DX ya, Bu, nanti, Bu. Tapi Terdicoret ya, Bu. Betul. Biasanya Iya. sih mahasiswa akan lebih paham tuh kalau dijadikan DX sama dengan gitu. Iya. DU per 2X. Karena kalau misalkan saya langsung mahasiswa bingung gitu, makanya saya biarin aja begini. Nah, nanti integralnya itu kalian integral yang ini nih, kalian ubah semua dalam variabel U. 2X, U pangkat 10, DX-nya kalian ubah yang ini nih, DU per 2X. Nah, kalian coret. Gitu. Ya. Berarti kita akan punya integral U pangkat 10 DU. Nah, ini tuh adalah seolah-olah integral X pangkat 10 DX ya. Berarti per 11, U pangkat 11 ditambah C. Jangan lupa U-nya itu adalah, ini balikin lagi ke soal ya. U-nya itu adalah X kuadrat min 5. Berarti seper 11, X kuadrat min 5 dipangkatin 11. Tambah C. Oke, sampai di sini untuk aturan substitusi ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau misalkan nanti ada apa namanya yang pangkatnya ada apa sih namanya tuh? Kan misalkan situ 2x X kuadrat min 5 pangkat 10, nanti kalau misalkan sampingnya ada lagi misalkan X min 3 pangkat 7 gimana tuh, Bu? Kalau bentuknya seperti itu nggak bisa pakai substitusi. Nanti pakainya apa, Bu, itu, Bu? Kalau bentuknya seperti itu, parsial juga nggak bisa. Mau nggak mau dibuka fungsinya. Tapi saya nggak mungkin memberikan soal yang seperti itu, Yohanes. Susah banget itu, Yohanes. Iya. Ya. Oke, Bu. Berarti nanti kalau misalkan ujian nggak ada yang soal begitu kan ya, Bu? Enggak. Ujian itu masih apa ya? Paling walaupun susah itu kalian pasti masih bisa berpikir gitu. Masih bisa dapat logikanya walaupun susah ya. Maksudnya pasti ada kan soal-soal yang emang lumayan logikanya. Benar nggak sih? Kira-kira kayak UTS deh. UTS kalian ngerasanya gimana? Bisa ngerjain nggak? Bisa sih, Bu. Nah, ya kira-kira seperti UTS kesulitannya. Bakalan ada sih soal-soal yang emang logikanya lebih untuk kalian pikirkan. Cuman nggak yang di luar kemampuan kalian juga, nggak. Biasanya kalau emang udah susah itu ya kita minta bantuan software ya. Kalau yang seperti Yohanes barusan contohkan itu saya juga nggak tahu mau pakai apa. Mau nggak mau ya dibuka itu pangkat 10 sama pangkat 7-nya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup, Bu. Cukup Bu, ya. coba tolong diulang, Bu, bagian yang kata itu tiba-tiba ada DU per DX sama dengan 2X, itu diubah tuh dari mana ya, Bu? Ini apa? Ini Salbi ya? Iya, Bu. Kenapa maksud kamu itu dari step yang ini ke yang sini? Iya, kan yang step pertama yang dimisalin U sama dengan itu saya paham. Iya. Nah, yang setelah itunya? Oh, diturunkan terhadap variabel X. Diturunkan terhadap variabel X gitu, Salbi. Kalau ini U-nya, kalau misalkan seolah-olah Y sama dengan gitu loh, Salbi. Kalau Y diturunkan kan jadinya DY per DX ya? Gimana? Oh, iya, paham, Bu.
Gitu. Jadi ini tuh variabel tak bebasnya adalah U, variabel bebasnya itu adalah X. Gitu. Udah paham Salbi? Paham, Bu. Oke. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Cukup mungkin, Bu. Oke. Saya mau nanya, Bu. Ya, ini siapa? Aji. Aji. Itu yang bagian bawah. Mm-mm. Itu bisa Ibu jelasin lagi nggak, Bu? Yang mana Aji? Yang ini? Iya, Bu. Proses dari sini ke sini udah paham belum? Sudah. Oke. Jadi ini sebenarnya Aji, seolah-olah itu kamu integralin X pangkat 10 dx. Integralin X pangkat 10 dx. Jadi kalau X pangkat 10 dx integralnya kan 1/11 X pangkat 11. Teori integral yang, oh ini rumus yang ini loh Aji nih, rumus yang nomor 2. Iya, Bu. Paham nggak? Paham, Bu. Iya, pakai rumus yang nomor 2. Kemudian dari sini ke sini, itu saya hanya mengubah U-nya. Karena tadi variabel awal kita itu bukan dalam variabel U, tapi dalam variabel X. Makanya harus kembalikan lagi ke pemisalan. U-nya kamu ganti sama X kuadrat min 5. Nah, baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Oke, ya. Kalau belum ada, selanjutnya itu harusnya aturan parsial. Jadi kalau yang aturan substitusi itu, kalian hanya memisahkan satu kali doang. U-nya apa gitu. Kemudian kalian cari tuh DU per DX-nya. Kalau parsial, nanti fungsinya itu ada yang dimisalkan U, ada yang dimisalkan DV. Yang dimisalkan U itu kamu turunkan, yang dimisalkan DV itu kalian integralkan gitu. Logikanya seperti itu. U-nya diturunkan, DV-nya diintegralkan. Nah, pemisalan U-nya mana, DV-nya mana, itu lagi-lagi tergantung dari kasusnya. Tapi mayoritas, ini saya sebutkan mayoritas ya, karena apa yang saya jelaskan ini kadang nggak berlaku untuk tipe soal tertentu. Karena mayoritas U-nya itu kalian ambil fungsi yang kalau kalian turunkan terus-terusan berpotensi 0. Mayoritas seperti itu. Berarti nanti ada kasus yang walaupun dia diturunkan terus-terusan 0, tapi U-nya bukan dia. Gitu. Ya makanya maksud saya itu tergantung dari kasusnya. Tapi mayoritas begitu. Nah setelah kalian misalkan U-nya apa, DV-nya apa, baru masukkan ke rumus. Rumus aturan parsial itu adalah UV min integral VDU. Kemudian ini ada integral lagi nih Bu. Iya, selesaikan lagi nanti integral yang ada di sini. Nanti contoh soalnya di belakang aja ya. Oke. Kemudian yang ketujuh, integral 1/x dx. Nah ini integral khusus ya. 1/x itu integralnya khusus di mana dia adalah ln mutlak x. Karena turunan dari ln mutlak x itu adalah 1/x. Nah ini juga sama, integral e pangkat x dx itu adalah e pangkat x plus c ya. Nah ini sebenarnya untuk yang nomor 9, 10, 11 ini, 9, 10, 11 ini, itu sebenarnya adalah metode substitusi, integral substitusi. Cuman kenapa di sini saya buat general bentuknya, supaya membantu kalian ketika kalian mengerjakan soal. Saya contohkan ya, yang nomor 9. Integral AX plus B pangkat N, itu rumusnya adalah 1/n plus 1 dikali 1/a dikali AX plus B pangkat N plus 1 plus C. Jadi kalau saya punya bentuknya 2x min 1 pangkat 10, berarti integralnya berapa? 1 per 11 dikali 1/2 dikali 1/2 dalam kurung 2x 2x plus min 1 min 1 pangkat 11. Iya, 11 plus C. ya, itu. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi ngikutin rumus yang ada di sini. Begitu juga dengan nomor 10. Kalau ada integral e pangkat 5x min 2 deh, dx, berarti gimana integralnya? Satu per 1/5 min
Oh, 5x. 5 5x pangkat min 5 Pangkat 5x. plus 2. plus C. Plus C. Min 2 ya, min 2 ya. Iya. Begitu juga dengan yang nomor 11 ya. Nah, biasanya integral-integral ini tuh kita pakai ketika kita mengerjakan integral parsial atau integral substitusi juga bisa. Ya, jadi tergantung lagi-lagi tergantung dari kasusnya ya. Oke, saya lanjutkan. Tadi kita masih punya 2 soal ya. Ini kita baru yang di aljabar, nanti di belakang itu ada yang di trigonometri. Contohnya tadi 1, 2 udah kalian yang ngerjain. Yang ketiga, kalau kalian nggak bisa menentukan apakah dia substitusi ataukah dia parsial, misalin aja dulu dia itu adalah substitusi, gitu. Kalau kalian nggak bisa bedain mana parsial, mana substitusi ya. Kenapa saya katakan ini adalah kalau nggak parsial dia substitusi? Karena ini pangkatnya gede banget nih, pangkatnya 3. Pangkatnya 2 aja kita udah banyak ya jabarinya, apalagi pangkatnya 3 gitu. Tapi kalau kalian nanya, boleh nggak Bu ini dijabarin aja pangkatnya 3, kemudian 10x pangkat 4-nya kaliin ke dalam? Boleh jawabannya. Ya, jawabannya boleh. Ya, cuman saran saya kalau masih bisa pakai metode yang kita punya, pakai aja metodenya supaya kalian juga cepat ngerjainnya. Jadi ini saya misalkan, ini saya anggap ini adalah integral substitusi. Integral substitusi. Berarti nanti ada yang dimisalkan U. U-nya yang mana? 4x 4x pangkat 5 min 1. Iya, bagus. Pakai dalam kurung nggak? Nggak. Nggak. Karena pangkatnya nggak ikut ya. Oke. Kemudian cari du per dx. Berapa tuh du per dx-nya? 20 pangkat x 20 x pangkat X 4. pangkat 4. Iya. Biasakan langsung cari dx sama dengan gitu. Du per 20 x pangkat 4. Nah, sekarang kalian harus nyatakan integral ini semuanya harus dalam variabel U. Nggak boleh ada x-nya. Nah, Itu kan kirain saya du per dx sama dengan 10x pangkat 4, Bu. oh, nggak harus sama. Kebetulan tadi contoh saya itu sama persis ya. Iya, nggak harus sama. Karena emang nggak sama. Orang turunan dari 4x pangkat 5 itu 20x pangkat 4, ya nggak? Oh iya Bu, iya. Nggak harus sama, nggak harus sama. Ya, jadi ini tuh kalau tadi contoh kita itu kebetulan sama ya, kebetulan sama-sama 2x. Ini nggak sama. Emang nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Kita coba kerjain ya. Ini 10x pangkat 4, ini jadinya U ya. U pangkat 3, dx-nya kalian ganti nih. Du dibagi 20x pangkat 4. Nah, ini nih yang saya maksud nih. Gitu. 10 dibagi 20 berapa? Setengah. Iya. U pangkat 3 ya? Iya. Jangan lupa ada integral. Gitu. Baru kalian integralin. Per 4 ya? Iya. Plus C ya? Oh, oke. Makanya tadi saya katakan ini harus bisa nih yang integral-integral kayak begininya nih. Gitu. U-nya jangan lupa dikembalikan lagi ke pemisalan. 4x pangkat 5 min 1 dipangkatin 4 tambah C. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Gitu. Gampang. Ya, jadi integral substitusi itu begitu-begitu aja sebenarnya. Cukup mungkin, Bu. Oke. Ya, silakan di SS ya. Sudah, Bu. Oke. Sudah. Kan. Selanjutnya itu tadi kan seolah-olah kita kan nggak tahu ya ini mau pakai apa nih gitu, mau pakai cara apa. Jadi kalau kalian nggak tahu mau pakai metode apa, misalin aja dulu dia substitusi gitu. Kalau gagal berarti parsial. Misalkan U-nya kalau ada E pangkat yang jadi U itu pangkatnya ya. Jadi U-nya itu 2x min 1. Kalian cari du per dx-nya 2. Kalian dapetin dx-nya du per 2. Berarti ini integral x, E pangkat U, dx-nya du per 2. Nggak ada yang bisa dicoret. Gitu, nggak ada yang bisa dicoret.
Tapi X-nya ini boleh dong Bu dijadikan jadi U, boleh sih nyari di sini nih, lewat sini nih. Jadi X sama dengan U plus 1 per 2, boleh-boleh aja. Jadi X-nya diganti, U plus 1 per 2, E pangkat U, DU per 2. Tambah susah nggak sih bentuk integral yang ini? Iya, Bu. Iya. Iya, Bu. Berarti dia bukan substitusi. Emang nggak bisa pakai substitusi, Bu? Bisa, tapi ujung-ujungnya juga parsial. Gitu. Berarti ini adalah integral parsial, gitu ya. Itu alasannya kalau kalian nggak bisa langsung, ini apa ya, substitusi atau parsial, nah gitu aja. Anggap aja dia substitusi dulu. Kalau gagal ya berarti dia parsial. Karena saya mengerjakan dalam bentuk parsial. Ingat kalau parsial itu ada yang dimisalkan U, ada yang dimisalkan DV. Berarti kan ini kan ada dua fungsi ya, ada X, ada E pangkat. Yang U yang mana, yang DV yang mana, itu tergantung, bukan tergantung sih. Saran saya, U itu adalah fungsi yang kalau kalian turunkan terus-menerus, hasilnya 0. Berarti U-nya yang X atau yang E pangkat? X. Iya, bagus. U-nya yang X. pangkat. Yang X ya. Berarti DV-nya sisanya. Ini kalau ini adalah U-nya, berarti DV-nya itu segini nih. Gitu. Berarti DV-nya itu E pangkat 2X min 1 DX. U-nya diturunin, DV-nya diintegralin. Turunan dari U itu adalah DU per DX. Turunan dari X itu 1. Oh, berarti kita punya DU sama dengan DX. Kemudian kalau yang DV ini, kalian integralin. Integral DV sama dengan integral E pangkat 2X min 1 DX. Integral DV itu berapa ya? Integral DV berapa? V plus C bukan, Bu? Oke, bagus. V aja ya. C-nya nggak usah kita tulis. Integral E pangkat 2X min 1. Sifat nomor 10. Saya buka catatan dulu, Bu. Berapa tadi? 1 per? 1 per 1 per 2. 2, Oke, E pangkat bagus. 2X kurang 1. E pangkat 2X min 1. Bagus. Plus C nggak usah. Karena kita belum menyelesaikan ini. Nanti plus C-nya ketika menyelesaikan aja. Berarti masih pemisalan Ibu itu ya? Iya, karena ini masih pemisalan. Nah, berarti ini integral UDV ya. UDV sama dengan, ada rumusnya kan tadi, U kali V dikurangin integral V kali DU. U-nya yang mana? X. Iya, gitu. V-nya yang setengah E pangkat 2X min 1. V-nya setengah E pangkat 2X min 1. DU-nya yang mana? Jadi DX bukan sih, Bu? Iya, jadi DX, betul. Hati-hati loh ya, ini kan kebetulan DU kita DX. Untuk kasus yang lain, DU itu belum tentu DX. Bisa jadi DU itu X kuadrat DX. Nah, bisa jadi seperti itu. Jadi tergantung dari soalnya. Kebetulan saya ngambil yang gampang ya. Saya contohin kalian yang gampang. Nanti kalau kalian ngerjain tugas, ya nggak segampang ini gitu ya. Nah, ini setengah. Berarti kan integral E pangkat 2X min 1 sama aja dengan yang barusan ya. Setengah E pangkat 2X min 1. Nah, di sini baru plus C. Gitu maksud saya. Berarti setengah X E pangkat 2X min 1 dikurangin seperempat ya. Kalau kalian masih mau menyederhanakan, ini masih bisa. Setengahnya atau seperempatnya taruh di depan. Gitu. Ini jadinya 2X minus 1 ya. Plus C. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Oke, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Udah di SS semuanya? Udah, Bu. Saya lanjutkan ya. Ini untuk yang integral fungsi aljabar saya cukupkan sampai di nomor 4. Yang selanjutnya ini adalah integral dari fungsi trigonometrik.
Berarti kalau integral fungsi trigonometri ada sin cos tangen, sekan, kosekan, dan kotangen gitu. Nah ini ya, ini adalah rumus-rumus dasarnya. Dari rumus-rumus dasar fungsi trigonometri ini nanti kalian bisa perluas kembali ya, bisa perluas kembali misalkan pakai metode substitusi, parsial. Oh iya, itu yang di awal-awal tadi yang substitusi, parsial dan lain sebagainya, itu juga masih bisa kita gunakan di integral fungsi trigonometri. Makanya aturan integral itu saya taruh di awal. Setelah itu saya membicarakan tentang aljabar, setelah itu saya membicarakan tentang trigonometri, karena memang itu aturan integral itu secara general untuk fungsi apapun bisa digunakan. Ya, hafalan yang harus banget kalian hafal itu integral cos dan integral sin. Sisanya ini banyak banget kan ya, saya juga nggak hafal ini. Kalian screenshot ya, nanti kalau saya nanya ada nggak integral ini, kalian tinggal cari ya. Oke, udah di SS semuanya? Udah, Bu. Oke. Berarti saya lanjutkan, ini saya punya 4 contoh soal. Dan jangan lupa, karena ini adalah trigonometri, jadi kalian itu harus banget tahu nih, ngubah-ngubah bentuknya. Seperti yang nomor 1, integral sin X dibagi cos kuadrat X dx. Punya nggak kalian rumus yang kayak begini? Ada nggak rumus di depan yang sin X per cos kuadrat X? Nggak ada, Bu. Nggak ada. Makanya saya katakan kalian harus pinter-pinter mengubah bentuknya. Kalau saya ubah gini deh. Cos tuh jadi apa sih, Bu? Sekan atau kota? Enggak, tangan dong ini. Saya buka kayak gini nih, boleh nggak? Sin per cos jadi 1 per tan bukan ya? Iya, 1 per tan. Tangan. Sin per cos itu tangan. Iya, tangan. Iya, deh, tangan doang. Dikali. Cos itu apa? Sekan apa kosek ya? Sekan ya, oke, sekan. Ada nggak integral tangan sekan? Tangan sekan ya? Atau sekan tangan? Nggak tahu apa yang saya tulis di depan, saya nggak tahu. Ada Bu. Apa tuh integral sekan? Sekan X plus C. Oh, sekan X plus C ya gitu. Udah selesai. Tuh. Tapi kadang kita nggak berpikir untuk mengubah bentuk sin X per cos kuadrat X itu jadi kayak gini ya, kadang ya. Benar nggak? Iya. Gitu. Ya, oke. Nah, ini juga sama yang nomor 2. Integral sin kuadrat X. Punya nggak kalian di depan yang trigonometri, ada nggak integral dari sin kuadrat X? Nggak ada, Bu. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Nah, berarti gimana, Bu? Ya harus ubah bentuknya. Jadi sin kali sin gitu ya, Bu? Enggak. Karena kalau sin kali sin itu kita tetap nggak punya rumusnya. Karena nggak ada integral sin dikali dx dikali integral, nggak bisa. Kecuali tambah ya, sin plus sin, nah baru bisa kita kerjain. Kalian harus ingat rumus ini, sudut rangkap. Cos 2x itu rumusnya adalah 1 min 2 sin kuadrat x. Nah ini anak IPA banget ya. Ini emang IPA banget yang ini. Cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Nah ini muncul nih sin kuadrat x-nya. Saya pindahin ke kiri. Ini jadinya 1 min cos 2x. Saya bagi semua sama 2. Supaya jadinya sin kuadrat x. Nah gitu. Berarti ini jadinya integral setengah dikurangin setengah cos 2x dx. Nah gitu. Baru kalian sendiri-sendiri ngerjainnya. Integral setengah berapa? Setengah X. Iya betul, setengah X ya. Saya pecah aja ya. Ini setengah X. Min setengah tulis. Integral dari cos 2x. Ada nggak? Kalau 2x nggak ada, adanya cos x doang. Berarti 2-nya tetap bisa dimasukin ya, Bu?
nggak ada ya, saya nggak nulis rumus integral cos AX plus B gitu, saya nggak nulis ya. AX plus B. Nggak Ya, ada. jadinya Nggak ada. seper akos, seper asin. Saya nggak nulis ya. Kalau integral A cos BX nulis nggak saya? Nulis nggak? Ada. Iya. Ada A cos dua. BX kan ya? Punya kita nih A cos BX, A-nya setengah, B-nya 2. Bener nggak? Jadinya setengah Oh, dikali setengah, plus jadi sin ya. Sin 2x, 2X ya? lagi. Plus C. Betul. Gitu. Jadi setengah X min 1/4 ya. Sin 2X plus C. Makanya kalau trigonometri itu kenapa jadi susah ya. Untuk beberapa mahasiswa ini susah banget bahkan. Padahal sih enggak. Yang penting rumusnya. Kalian tuh tahu ini mau menggunakan rumus yang mana gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu mau nanya, Bu. Ya, silakan. Ini siapa? Bu Rohman Ubaidillah. Rohman, oke. Ini Bu mau nanya mengenai yang di bawah tuh, di bawah nomor 4 tuh. Iya. Yaitu yang -1 -2 sin pangkat 2x itu berarti ditukar gitu, tukar tempat gitu. Iya, betul. Betul. Yang ini kan minus pindah ruas ke kiri jadi plus. Yang ini kan plus pindah ruas ke kanan jadi minus. Paham nggak, Rohman? Ya, terus itu yang 1/2 itu berarti gimana itu? Ini saya bagi 2 semuanya. Kanan kiri. Bagi 2. Ngerti? Ini bagi 2 jadi 1, bagi 2 jadi setengah. Ini satu paket itu bagi setengah, bagi 2 jadi 1/2 cos 2x. Gimana, Rohman? Jadi maksudnya 2 sin itu yang 2 itu jadi 1/2 minus yang 1 itu jadi 1/2 dan itu apa itu? Sebelah itu. Cos Ya. Cos 2x. Gimana? Udah paham? Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup mungkin, Bu. Oke. Nah, untuk yang nomor 3, kalian mau mengerjakan pakai cara apa? Ada yang punya ide nggak? Yang nomor 3, mau menggunakan cara apa kalau kalian dikasih soal seperti itu? Parsial mungkin, Bu. Parsial? Kalau parsial saya nggak punya integral dari cos 1 plus x kuadrat loh. Iya nggak? Iya. Kalau parsial saya nggak punya integral dari cos 1 plus x kuadratnya. Berarti pas substitusi ya? Substitusi. Ya. Iya. Oh iya ya. Nah, ini udah di SS semuanya? Udah, Bu. Udah, Bu. Nah, saya lanjutkan. Pokoknya kalau yang ketinggalan nanti minta sama temannya aja ya. Saya nggak punya. Ini kalau misalnya kalian minta lagi ke depan, ini udah hilang catatannya. Tuh, ya. Substitusi. Betul. Kalau ini kalian mengatakan ini substitusi, ini Bu, berarti kalian U-nya yang mana? 1 plus X pangkat 2. Iya, bagus. 1 plus X pangkat 2. Cari DU per DX-nya. Nah, gitu. 2X ya? 2X. Cari DX sama dengan DU per 2X. Nah, gitu. Berarti integral X cos U ya? Iya. DU per 2X. Berapa tuh integral dari? Oh, berarti setengah cos U, Bu. Iya. Iya, bagus. Setengah cos U DU. Integral cos U berapa?
Mm-mm. Integral. Sin, ya bagus. Sin X plus C. Sin U plus C. Jangan lupa ini soal kita bukan dalam variabel U tapi dalam variabel X. Jadi U-nya kalian ganti lagi. Nah, begitu. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan nggak? Bu, yang 2x itu dari mana, Bu? Yang du per dx. Turunan dari 1 plus X kuadrat, bener nggak 2X? Iya Bu, benar. Iya Bu. Ya. Pokoknya kalau substitusi diturunin ya, diingat-ingat kalau substitusi diturunin. Kalau parsial ada yang diturunin, ada yang diintegralin. Ada lagi yang mau nanya? Itu yang setengah cos U karena yang 2x-nya itu dipindahin ya, Bu? Karena X-nya dicoret, ini sebenarnya karena X-nya dicoret, kemudian itu kan setengah kan ada di bawah ya, duanya ada di bawah. Nah, ya, gara-gara itu. Oke. Ada lagi yang mau nanya, pokoknya kalau yang masih bingung nanya aja ya. Udah? Cukup, Bu. Oke. Saya lanjutkan ya. Jangan lupa di SS ya, ntar hilang catatannya. Pokoknya nanti kalau yang ketinggalan, kalian nanya sama teman-teman kalian ya. Sepertinya Shelby sama Yohanes sudah SS semuanya. Oke, saya lanjutin. Kalau yang nomor 4, kalian mau menggunakan, mau ngerjainnya pakai cara apa? Substitusi, Bu. Tetap substitusi dulu sih kayaknya. Boleh. Soalnya nggak jauh beda sama yang tadi kayaknya. Oke, coba ya. U-nya apa berarti? 2x min U-nya 1. 2x min 1. DU per DX-nya berapa? 2. 2. Berarti buktinya DX sama dengan ya belum ya? DX-nya DU per 2. Oke. Berarti integral 3x sin U DU per 2. Terus? Nggak ada X-nya. Masih ada ya? Ya udah berarti pakai parsial. Sebenarnya X kalian boleh di sini ngambilnya X-nya. U plus 1 per 2 sebenarnya. Berarti 3 U plus 1 per 2 sin U DU per 2. DU per 2. Bentuk ini sama yang ini lebih susah yang mana? Atas atau bawah? Bawah. Iya. Orang kita kan mau ngerjainnya kan biar gampang ya. Nah kalau misalnya dia tambah susah ya kalian jangan pakai metode yang susah gitu maksud saya. Paham? Iya. Pakai parsial kalau begitu ya, Bu ya. Parsial. Berarti parsial. Betul. Pen colornya saya ubah red aja ya. Berarti kalau parsial ingat ada yang dimisahkan U, ada yang dimisahkan DV. U-nya yang mana? U-nya tuh yang kalau diturunin punya kemungkinan 0 kan, Bu ya? Berarti 3x, Bu. 3x. Berarti DV-nya? Sin buka kurung 2x min 1. Jangan lupa DX-nya diikut sertakan. Ya. Benar nggak saya? Iya, Bu. Karena harus satu paket. Ini U, ini satu paket tuh DV. Karena bentuknya itu integral U DV gitu. Bentuknya itu seperti itu. Oke, berarti U-nya kalian apakan nih? U-nya diturunin. Bagus, DU per DX sama dengan 3. Berarti DU-nya sama dengan 3 per DX. 3DX. Ini diintegralin ya. Saya langsung integralin ya. Berarti V sama dengan integral dari sin 2x min 1 berapa? Mirip dengan yang tadi. Mirip sama yang si cos berapa tuh tadi? Tuh lupa. Cos 2x ya. Mirip dengan itu. Minus cos bukan sih? Minus cos aja. Minus cos 2x min 1. Min. Siapa jawab? Gak kedengeran di saya.
Kurang ini. Minus -2. minus 2. Tengah. Minus Minus setengah ya. minus setengah. Minus setengah ya. Koefisien X-nya itu jadi kayak pernya gitu. Min setengah cos 2X min 1. Ingat integral U dV rumusnya itu adalah U kali V dikurangin integral V kali DU. U-nya 3X. V-nya yang ini tadi satu paket. Kasih kurung ya, karena ada minusnya. Makanya kalian kasih kurung. Biar kalian nggak bingung nanti. Gitu. V-nya min setengah cos 2X min 1. DU-nya 3DX. Nah ini yang saya katakan DU itu tidak selalu DX ya. Macam-macam bentuknya. Nah punya kita sekarang 3DX. Nah ini kita sederhanain. Minus 3/2X cos 2X min 1. Min kali min jadi plus ya. Setengah kali 3 sama yang di belakang jadi 3/2. Integral dari cos apa? Iya. Sin X plus C. Sin 2X min 1 dalam hal ini ya. Iya, dalam hal itu. Jangan lupa. Setengah. Iya, bagus. Min 1/2. Enggak. Plus ya. Plus 1/2. Oh iya benar. Iya benar. Salah lihat saya. Berarti ini minus 3/2X cos. Ini kenapa saya mau nulis kurung ya? Cos 2X min 1 plus 3/4 berarti ya. Sin 2X min 1 plus C. Sampai di sini ada yang mau nanya nggak? Kalau kalian memperhatikan saya menjelaskan itu kayak gampang banget loh. Tapi nanti coba kalian kerjakan sendiri. Jadi di sini tuh sebenarnya saya ngasih latihan soal ke kalian ya. Jadi untuk latihan soal itu kalian kerjakan aja karena itu kan sebenarnya tugas kalian ya. Tapi karena sekarang itu kita tatap muka, jadi kalian nggak ada tugas. Untuk lebih tahu kalian paham atau enggak ya kerjain. Kalau kalian ingin tahu jawabannya, kalian boleh cross check ke saya lewat WhatsApp nggak apa-apa. Bu, saya udah ngerjain nih Bu, benar atau enggak ya? Gitu. Nanti saya akan kasih feedback untuk kalian. Yang nomor 4, ada pertanyaan nggak? Oke. Udah, bisa saya lanjutin? Bisa, Bu. Nah, ini latihan soalnya. Oh, saya kasih 5 ternyata. Saya kasih 5. Kalian coba aja kerjakan. Kalian itu jangan berpikir saya ngasih contoh soal ini, tapi Ibu ternyata soalnya itu lebih susah Bu daripada yang Ibu kasih. Ya iya, karena kan sebenarnya kalian belajar kalkulus itu cuman mengetahui logika kalian itu sejauh mana gitu sebenarnya. Ya, jadi kalian itu belajar apapun itu supaya tahu logika kalian itu pahamnya sampai di mana gitu. Kemudian saya itu di pertemuan 11 itu ngasih link ke kalian. Link itu isinya buku ya, itu bukunya siapa saya lupa namanya. Nah, sebenarnya buku acuan utama saya itu ya punyanya kalkulus yang pernah saya sharing ke kalian, itu acuan pertama. Yang kedua itu yang ada di link itu adalah fokus sama integral. Jadi maksud saya kalian silakan baca, di situ banyak banget latihan soalnya. Kalau yang di PPT saya ini kan hanya beberapa latihan soal ya. Nah, di situ tuh ada banyak banget dan kalian boleh belajar dari sana. Kalau nanti kalian tidak paham, itu bab itu berarti kalian itu hanya cukup di trigonometri, itu masih banyak. Nah, sisanya itu akan saya bahas di pertemuan 12, 13, dan 14. Gitu. Bisa dipahamin nggak sampai di sini? Bisa, Bu. Oke. Ada yang mau ditanyakan ke saya? Pertemuan depan videonya masih tetap Ibu yang bikin? Iya, saya bikin. Karena nggak ada video. Belum disediakan sama koordinator kalian. Walaupun disediakan, kita kan nggak sama urutannya ya. Karena itu ngebantu banget, Bu. Betul. Oh iya, video ngebantu banget ya. Saya mohon maaf ya kemarin-kemarin. Ngebantu banget. Ya. Kemarin-kemarin nggak saya sedia. Itu kalau nggak salah saya baru menyediakan di pertemuan 10 ya. Iya, Bu. Iya, Bu, benar. Iya, so sorry. Biasanya itu
Tapi kalau nanti kalkulus 2 itu, kalau kalian ngambil kalkulus 2 di semester depan itu full, semua ada videonya, semua ada PPT. PPT nggak di-share kayaknya deh. Tapi kalau kayak saya ngajar, PPT-nya saya share. Kemudian karena ada modul itu akan relate dengan PPT dan video yang dibahas. Itu kebetulan saya koordinatornya. Jadi jangan khawatir untuk kalkulus 2 itu kalian tinggal nonton videonya aja, kalian udah ngerti kok. Asalkan kalkulus 1-nya ngerti ya. Nah, semoga aja ibu lagi yang ngajar kalkulus 2. Iya Bu, ada tips and trik nggak Bu biar semester depan kalkulus 2 dapat sama ibu lagi? Masalahnya kalau udah, yang penting videonya itu pokoknya kalkulus 2 itu yang udah ya, mahasiswa saya itu nggak perlu tatap muka juga mereka udah ngerti kok. Tapi itu asalkan kalkulus 1-nya kalian ngerti. Nah kalau kalkulus 1-nya nggak ngerti, kalkulus 2-nya itu susah banget saya katakan. Karena itu isinya integral sama turunan. Dan logikanya itu lebih. Karena kalau ini kan kita kan variabelnya X aja gitu ya. Kalau nanti tuh enggak, variabel bebasnya tuh ada X, Y, Z kayak gitu. Ya pokoknya ini kalkulus 1-nya harus paham. Nanti kalkulus 2 itu idenya tuh sama persis dengan kalkulus 1. Nah, nanti walaupun seandainya ya di kalkulus 2 bukan saya yang ngajar, kemudian kalian kesulitan nanya saya nggak apa-apa. Karena itu materinya saya yang bikin semuanya. Kalian boleh nanya, nggak apa-apa. Jadi ada mahasiswa saya juga gitu. Kalkulus 1 sama saya, kalkulus 2-nya nggak dapat sama saya, kalau ada materi apapun dia nanya ke saya, nggak apa-apa, nanya aja. Begitu juga dengan statistik ya. Statistik itu juga kebetulan saya yang ngisi. Saya yang buat modulnya. Jadi kalau kalian nanti belajar statistik, kemudian nggak ngerti, nanya aja ke saya. Karena itu saya yang bikin, nggak apa-apa, nanya aja. Ya? Bisa dipahamin? Bisa, Bu. Nah, Bisa Bu. Karena kebetulan kalkulus 1-nya bukan saya yang buat, jadi ya akhirnya saya buat sendiri untuk mahasiswa saya sendiri gitu. Kalau yang lainnya ya tergantung dosennya gitu. Jadi biasanya kalau saya bukan koordinator, saya buatkan pribadi buat mahasiswa saya. Yang penting ngerti gitu ya. Dan baca buku jangan lupa loh ya. Jadi yang hal-hal apapun yang kalian peroleh di kelas itu hanya berapa persen ya kalau saya boleh katakan? 20% dari buku yang ada. Jadi yang kalian peroleh di kelas itu hanya 20-30%. Sisanya memang kalian harus belajar sendiri. Gitu. Jadi kalau baca buku itu akan lebih lebih paham. Yang penting kalian pengantarnya udah tahu ya, oh integral itu gini bentuknya gitu. Jadi kalau nanti tiba-tiba di UAS saya ngasih soalnya yang aneh-aneh, kalian tuh nggak kaget gitu. Ya pasti aneh nanti soalnya. Nggak yang lurus-lurus seperti contoh soal saya kan masih gampang ya. Ya, gampang kan contoh soal ya? Sudah selayaknya begitu sih, Bu. Iya. Karena ya itu logikanya. Kalau di luar negeri itu orang bahasa ya, jurusan bahasa itu dikasih kalkulus loh. Bukannya nggak relate banget sih bahasa dapat kalkulus, enggak gitu. Karena kalkulus itu logikanya. Yang diambil itu logika berpikirnya. Bukan cara menghitung. Kalau berhitung mah kalian semua pinter. Jangan-jangan ngitungnya lebih cepat kalian daripada saya. Cuman kalian dapat nggak logikanya? Nah gitu ya. Oke, ada lagi nggak yang mau ditanyakan sampai di sini? Salbi, di e-learning udah sesuai semua nggak sih? Saya nggak ngecek lagi. Kalau nggak salah pekan lalu udah saya upload tuh. Udah sesuai nggak judit-juditnya, Salbi? Di e-learning. Sebentar, saya periksa dulu Bu. Coba dicek deh. Maksud saya itu nanti kalau belum saya koreksi lagi. Kalau misalkan nanti tiba-tiba ada 2, kayak pekan lalu itu tiba-tiba ada 2 kan ya? Bu, formnya ada 2, kuisnya ada 2 gitu kan ya? Itu berarti koordinator udah upload tuh di Siakat, terus dia tarik ke e-learning, makanya ada 2. Nanti kalau misalkan kejadian seperti itu lagi, kabari saya ya. Iya, Bu. Biar saya delete semuanya. Gitu. Karena memang punya kita hanya yang itu. Pokoknya kalian baca PPT-nya. Saya nggak tahu tuh modulnya, kayaknya udah integral juga deh modulnya. Boleh kalian baca juga modulnya. Kalau nggak salah modulnya udah integral. Udah Bu, buat pertemuan sekarang aman. Oh udah ya. Due date-nya sampai tanggal 7, kuisnya juga. Oh iya sudah. Berarti nanti kalian silakan segera setelah ini ya. Ini kan sengaja tuh saya kalau tatap muka sama mahasiswa saya tuh walaupun harusnya 2,5 jam, saya buat 1,5 jam. Sebenarnya itu sengaja supaya sisa waktunya itu bisa kalian kerjakan kuis, bisa kalian kerjakan forum. Karena kalau saya ngajarnya 2,5 jam, kalian kuis sama tugasnya mau ngerjain kapan. Jadi saya merasa ngambil waktu kalian. Nggak apa-apa ya. Emang sengaja saya buat pertemuannya itu 1,5 jam maksimal. Atau waktu itu kita pernah sampai mau 2 jam gitu ya, itu pun jarang banget. Sengaja sih, biar jadi waktunya nih, ini kan kita harusnya selesai di jam 3:30 ya. Jadi setelah ini kalian langsung kerjain kuis, biar
nggak numpuk pekerjaan kalian. Kalau enggak nanti kalian nggak selesai belajarnya. Iya, benar nggak sih? Ngerasa nggak sih kalian, Bu, numpuk banget pekerjaan saya gitu kan? Iya, Bu. Betul, Bu. Iya. Apalagi kalau lagi minggu tugas, Bu. Aduh. Benar. Makanya kalau misalkan ini pertemuan tatap muka gini saya buat hanya 1,5 jam. Karena yang 1 jamnya itu kalian cepet-cepet isi kuis setelah ini. Jadi kalian tuh nggak numpuk, udah selesai untuk kalkulus 1, sisanya kalian pakai untuk mata kuliah yang lainnya gitu. Ya itu cara manajemen waktunya, itu penting banget ya. Karena jangankan kalian, saya juga kadang keteteran untuk grading tugas kalian. Kalau dipilih tatap muka apa online, Bu? Ya tatap muka lah, ketemu langsung sama kalian itu lebih baik. Bener, Bu, bener. Iya, itu jauh lebih baik. 1 tugas itu nggak banyak-banyak. Kalian juga nggak pusing-pusing kerjaan tugas, saya juga nggak pusing-pusing grading, tapi kalian ngerti gitu kan? Nah iya, Bu, terus juga kita juga ibarat langsung dikasih tugas, langsung hari itu juga kita paham materi, langsung ngerjain tuh nggak sibuk flashback lagi pelajaran yang tadi. Iya, benar. Seperti itu emang harusnya sih. Makanya semoga pandemi segera berakhir ya. Tapi sekarang kayaknya lagi tinggi-tingginya. Makanya kalian hati-hati ya, selalu protokol kesehatan kalau kemana-mana. Karena kita nggak mungkin di rumah terus juga kan ya. Yang penting kalian protokol kesehatan, jaga diri ya. Karena bentar lagi UAS nih. Berapa minggu lagi kalian? Iya, Bu, siap. Awal Agustus insya Allah UASnya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita nanti ketemu lagi di 2 pekan lagi ya, di pertemuan ke-13. Oke, good luck ya buat kalian semua. Selamat siang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Sama-sama.